Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Ta Saifuddin Jambi, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sastra Inggris, kelas 2A dengan nomor NIM 403200012. Ini adalah video ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan tema Adat Istiadat Mandi Safar. Mandi Safar adalah salah satu bentuk upacara ritual yang hidup dan berkembang di wilayah pesisir pantai timur Provinsi Jambi, tepatnya di Pantai Babusalam, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam pelaksanaan kegiatan upacara ritual ini, mulai dari proses hingga selesainya upacara, dipimpin oleh tokoh agama dan tua-tua adat yang ditunjuk, terutama dalam persiapan lokasi tempat, perlengkapan, dan pemimpin ritualnya. Biasanya, pemimpin upacara ritual yang dituju adalah tokoh agama, kiai yang menguasai aturan dan tata cara pelaksanaan ritual tersebut. Terdapat beberapa pelaku ataupun orang-orang yang terlibat dalam proses ritual mandi safar ini. Masing-masing memiliki tugas seperti: 1. Penulisan ayat di atas daun dipimpin oleh seorang kiai dan dibantu beberapa orang. Kedua, pemimpin upacara yang membacakan niat. Ketiga, pelaku upacara pembawa doa yang telah ditulis di atas daun. Yang keempat, pembawa rakit dan menara, yaitu perwakilan dari seluruh penduduk Desa Air Hitam Laut. Yang kelima, pembawa payung untuk menaungi pemimpin. Dan yang keenam adalah semua komponen penduduk yang akan melaksanakan mandi safar. Yang pertama, rakit dan fondasi menara. Yang kedua, 7 lembar daun. Yang ketiga, alat tulis. Keempat, telur ayam. Kelima, kain putih. Keenam, payung. Ketujuh, baki. Kedelapan, bambu. Dan kesembilan, pembawa rakit dan menara. Sebelum acara dimulai, semua bahan dan kelengkapan upacara yang diperlukan telah disiapkan sehari sebelumnya. Bahan dan kelengkapan upacara yang dipersiapkan adalah mengambil daun mangga sebanyak 7 helai. Kemudian ditulisi doa 7 ayat Al-Quran yang berawal kata salamun. Yang pertama, salamun qaulam min rabbil rahim. Yang kedua, salamun ala nuhi fil alamin. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ya Ilyasin. Yang keenam, salamun alaikum tabtum fi dahluha khalidun. Dan yang terakhir adalah salamun hiya hatta mat'il fajar. Setelah ditulisi, daun mangga tersebut disimpan di atas baki dengan dialasi kain putih. Pada saat pelaksanaan upacara, dibawa ke lokasi tempat upacara dengan cara digendong dengan kain putih oleh kiai yang telah ditunjuk. Selanjutnya, rakit dan menara yang telah disiapkan sebelumnya dihiasi dengan kembang telur yang tepat berada di kaki menara. Biasanya yang bertugas untuk memasang kembang telur adalah para ibu rumah tangga dibantu oleh remaja putri yang telah ditunjuk. Bagi pelaku upacara yang bertugas sebagai pembawa rakit dan menara serta payung, duduk bersila di depan rakit. Pemimpin upacara ritual berada di tempat terpisah bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat dan agama lainnya. Posisi pemimpin upacara ritual berhadapan dengan pelaku upacara yang duduk di depan rakit ataupun menara. Sedangkan penduduk yang akan mengikuti upacara duduk ataupun berdiri di belakang rakit menara. Pada saat upacara itu akan dimulai, pemimpin upacara akan memberikan aba-aba kepada semua pelaku dan peserta upacara bahwa ritual akan dimulai. Tahap pelaksanaan upacara diawali dengan sambutan ketua panitia, sambutan dari pejabat daerah yang hadir. Selanjutnya, pembacaan doa dan niat oleh pemimpin upacara diikuti oleh semua pelaku dan peserta upacara. Setelah pembacaan doa selesai, maka pemimpin upacara mengambil daun mangga yang telah berisi doa-doa dengan cara mengendongnya, kemudian berdiri menuju rakit diikuti tokoh-tokoh adat agama lainnya. Setelah sampai di depan rakit ataupun menara, bagi pemegang payung memayungi sang pemimpin. Kemudian secara serentak pembawa rakit ataupun menara mengangkat rakit menuju pantai tempat pelaksanaan mandi safar, diiringi dengan sholawat dan iringan rebana.
Selanjutnya, dilarungnya ke dalam air menara yang dihiasi telur ayam matang ke laut oleh beberapa orang yang menjadi pembawa rakit. Setelah itu, proses mandi bersama-sama di tepi pantai yang diawali dengan niat dan kemudian mencelupkan 7 lembar daun yang telah ditulisi 7 ayat Al-Quran ke dalam air dan merendamkan diri ke dalam air yang dipimpin oleh pimpinan ritual mandi safar. Kemudian, penduduk akan menyirami tokoh pemimpin yang berada di atas menara dengan air sebagai bentuk kepatuhan serta penghargaan kepada pimpinannya, dan dibalas dengan memberikan telur ayam matang kepada penduduk sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang pemimpin kepada rakyatnya. Hal yang unik adalah ada aturan yang tidak tertulis dalam ritual ini, yaitu setiap orang yang berada di dekat pantai Babu Salam pada saat ritual itu tidak boleh marah saat orang lain menyirami dan menceburkan ke air, karena datangnya seseorang di pantai berarti sudah siap untuk mengikuti mandi. Setelah acara ini selesai, maka satu sama lain akan saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Sebagai rasa syukur atas selesainya kegiatan ritual dilanjutkan dengan makan bersama. Biasanya, makanan yang ada disiapkan oleh panitia dan ada juga yang dibawa langsung oleh masing-masing keluarga peserta upacara. Adapun makanan yang disiapkan adalah makanan hasil laut yang telah menjadi ciri khas penduduk desa Air Hitam Laut. Baru setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan perlombaan seperti lomba layang-layang, perahu hias, dan lain sebagainya. Yang pertama, menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, memanjatkan doa. Yang ketiga, selawatan dan diiringi rebana. Dan yang terakhir, saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Demikian video ujian akhir semester saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.